warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panaganda Dilon ingin menjelaskan artikel skripsi saya yang berjudul Peranan Sertifikasi dan Kontrol dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Fakultas Biologi. Disusun oleh Pak Nafianto Dilon dan Bapak Ghazali Rusyid Afandi. Pendahuluan, mahasiswa merupakan individu yang baru menginjak usia dewasa. Diharapkan mereka telah memiliki kesadaran tinggi dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya agar dapat menjadi individu yang berintelektual. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas perkuliahannya, tetapi tuntutan tugas yang banyak dapat membuat mahasiswa kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang relatif singkat. Dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik banyak dilakukan mahasiswa. Mereka melakukan prokrastinasi dilakukan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakmampuan dirinya untuk mengerjakan tugas sehingga memilih untuk mencontek temannya yang sudah selesai mengerjakan. Kemudian sengaja menunda tugas sehingga sengaja menunda tugas sehingga dengan deadline yang sudah dekat. Bahkan mereka lebih mengutamakan kesenangannya daripada kewajibannya. Hal ini terjadi karena rendahnya self-efficacy dan self-control. Survei yang dilakukan oleh Sarit dan Hasim pada pada kasus prokrastinasi ditemukan bahwa terdapat 241 mahasiswa FPIP yang melakukan prokrastinasi. Metode penelitian dari artikel ini adalah jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Populasi dan sampel merupakan mahasiswa FPIP dengan jumlah 2.216 dan diambil menjadi 327 menggunakan tabel Isaac dan Michael error 5%. Teknik pengumpulan data menggunakan skala self-efficacy Bandura, skala self-control Averell, dan skala prokrastinasi akademik Perat. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Uji asumsi, uji normalitas dari tabel menunjukkan bahwa data ini terdistribusi dengan normal, yaitu skor self-efficacy 0,995, self-control 0,992, dan prokrastinasi akademik dengan 0,994. Nilai uji linearitas didapatkan masing-masing skor, di mana skor 0,00 tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data ini selaras dengan garis linear. Uji multikolonialitas pada masing-masing data mendapatkan skor 1,577. Hal ini menandakan bahwa data ini tidak melanggar dan telah memenuhi syarat uji multikolonialitas. Tabel uji korelasi self-efficacy dengan prokrastinasi akademik menunjukkan skor negatif 0,614 dengan signifikan yang baik P kurang dari 0,001. Variabel self-control dan prokrastinasi akademik mendapatkan skor negatif 0,598 dan nilai signifikan yang baik P kurang dari 0,01. Uji regresi menunjukkan bahwa nilai F adalah 79,522 dan nilai P sama dengan 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel self-efficacy dan self-control secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent prokrastinasi akademik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independent self-efficacy dan self-control secara bersamaan memberi sumbangan efektif sebesar 45,8 kepada variabel dependent prokrastinasi akademik. Tabel sumbangan terpisah dapat dilihat berdasarkan rumus tersebut disimpulkan bahwa self-efficacy dapat memberikan prediksi sebesar 24,4 sedangkan self-control 21% dengan nilai yang signifikan B kurang dari 0,01. Hasil skor ini menunjukkan bahwa self-efficacy memberikan pengaruh yang lebih besar sebanyak 3% dibandingkan dengan self-control. Pernyataan tersebut menandakan bahwa hipotesa minor yang mengatakan variabel dependen secara masing-masing dapat mempengaruhi variabel independen telah terpenuhi dengan baik. Pembahasan berdasarkan pada uji analisis menunjukkan bahwa hasil dari self-efficacy dan self-control memiliki hubungan ke arah negatif dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa FPIP Universitas Muhammadiyah Sudarso. Hasil kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama maupun individu dapat dipengaruhi dan memprediksi variabel dependen prokrastinasi akademik. Hubungan self-efficacy dengan prokrastinasi akademik, penelitian yang dilakukan oleh Tua Putmain dalam mahasiswa di Universitas Kristen Ambon dan Universitas Islam Ambon mengatakan jika self-efficacy mempunyai korelasi negatif
pada prokrastinasi akademik, yaitu jika mahasiswa memiliki tingkat sertifikasi rendah, maka ia cenderung memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi. Sebaliknya, jika mahasiswa memiliki tingkat sertifikasi tinggi, maka ia cenderung lebih jarang melakukan prokrastinasi akademik. Kemudian diperkuat oleh penelitian Fitriani dan Jamhur yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki sertifikasi yang tinggi cenderung memiliki kekuatan yang baik dalam dirinya untuk membuat keputusan, berperilaku, dan serta berupaya dalam menyelesaikan tugas dan dalam perkuliahannya. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki sertifikasi yang rendah akan merasa takut dan tergerak perasaan cemas sehingga muncul rasa kekhawatiran dalam dirinya yang membuat pemenuhan tugas menjadi tertunda. Kemudian hubungan self control dengan prokrastinasi akademik. Koirunisa dan Saputra yang mengatakan bahwa terdapat arah hubungan negatif antara self control dan prokrastinasi akademik. Mahasiswa yang memiliki self control tinggi, maka ia condong mempunyai perilaku prokrastinasi akademik rendah, dan mahasiswa dengan self control rendah akan mempunyai perilaku prokrastinasi akademik dengan tingkat tinggi. Diperkuat dan dipertegas oleh pensiun dan kawan-kawan yang menjabarkan bahwa mahasiswa yang memiliki self control tinggi memiliki kemampuan mengontrol, mengarahkan dirinya ke arah yang positif sehingga ia cenderung memiliki kualitas belajar yang baik. Hal ini membuat individu lebih jarang melakukan prokrastinasi dalam akademiknya, berbeda dengan mahasiswa dengan self control lebih rendah yang lebih mengutamakan egonya untuk bersenang-senang dibandingkan dengan kewajiban. Karena hal itu, ia lebih sering melakukan prokrastinasi dalam akademik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah self-efikasi dan self-control sebagai variabel independen dapat memberikan prediksi pada prokrastinasi akademik sebagai variabel dependen. Kedua variabel tersebut secara simultan memberikan sumbangan efektif sebesar 45,8%. Adapun self-efikasi dan self-control dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik secara individual. Self-efikasi memberikan sumbangan efektif sebesar 24,4%, sedangkan self-control memberikan sumbangan 21%. Penerapan praktis yang dapat dilakukan mahasiswa agar dapat menunjukkan prokrastinasi akademik adalah dengan meningkatkan tingkat self-evaluasi dan juga self-control. Hari ini dapat dicapai dengan misalnya melakukan planning pembelajaran awal ketika mahasiswa tersebut memasuki kampus, sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat prokrastinasi. Manfaat teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur bagi para pengembang ilmu dan pengetahuan dan berkontribusi terhadap kajian ilmu psikologi. Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman secara langsung dan memperluas wawasan penyusun dalam keilmuan di bidang psikologi untuk mengetahui hubungan antara self-evaluasi dan self-control dengan prokrastinasi akademik mahasiswa. Bagi umum, jika hasil penelitian terbukti adanya hubungan antara self-evaluasi dan self-control dengan prokrastinasi akademik mahasiswa, maka dapat digunakan untuk memberikan masukan dan solusi kepada mahasiswa yang sering melakukan prokrastinasi akademik sehingga dapat mengurangi perilaku tersebut dan dapat lebih bisa mengembangkan potensi serta kemampuannya. Berikut referensi yang saya gunakan, terdapat 34 referensi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.